Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kali ini di acara Podcast HMPS Bridging Communication. Bersama saya, Miska Arisendi, selaku host akan memandu jalannya acara pada edisi kedua dengan tema melampaui batas dalam keterbatasan. Menariknya kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Kak Grace Ceisha selaku Domisioner HMJ dan Dewan Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Malang. Yes, Bos. Untuk lebih selengkapnya, untuk Kak Echa sendiri untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo Sobat Tokpes, nama saya Grace Belanda Putri. Saya biasa dipanggil Echa. Saya dari program studi pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang tahun angkatan 2017. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Baik, terima kasih. Oke, langsung aja ya. Apa sih yang membuat Kak Echa tertarik untuk masuk ke jurusan atau prodi dari SLB tersebut? Jadi untuk prevalensi anak berkebutuhan khusus menurut Kementerian Perempuan dan Anak pada tahun 2013 sendiri itu jumlah anak berkebutuhan khususnya melebihi 1 juta. Sementara jumlah tenaga pendidiknya itu tidak sampai 1/10 dari jumlah anak berkebutuhan khusus. Dan kebetulan juga di Indonesia program studi pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa itu hanya dimiliki oleh kurang dari 20 kampus, mungkin sekitar 15 kampus. Dan mungkin kesempatan saya pada tahun itu ya di situ, jadi saya memutuskan untuk masuk di jurusan tersebut. Juga ada niatan dari hati sendiri untuk mengabdi pada teman-teman yang memiliki kekurangan untuk membantu mereka gitu ya Kak ya? Sebenarnya iya, karena memang kebetulan juga dari latar belakang, biasanya kan kalau misalkan latar belakangnya guru, pasti anaknya itu mau nggak jauh-jauh dari program pendidikan. Oh iya. Terus nih, apa sih tanggapan Kak Ceisha terhadap Kak Echa ya, terhadap maraknya teman-teman disabilitas yang dijadikan bahan bullying atau candaan, Kak? Jadi kalau menurut saya itu kasus bullying itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat umum. Misalkan ada teman kita itu nggak sadar kalau telah melakukan bullying. Ada juga yang memang melihat teman-teman disabilitas itu menjadi sebuah objek yang lucu, padahal sebagaimana manusia kan memang kita seharusnya dipandang sebagai objek. Jadi kalau menurut saya memperluas wawasan, terutama pengetahuan tentang disabilitas dan bahayanya bullying terhadap sesama, itu menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini lagi di masa depan. Jadi pada dasarnya itu adalah spontanitas gitu ya. Kita melakukan candaan terhadap teman-teman yang memiliki kekurangan, akan tetapi kita tidak tahu juga gimana perasaan sebenarnya dari teman-teman tersebut. Gimana sih perasaannya kalau dibully gitu kan? Kayak, kok aku dibully sih, kok aku dijadikan bahan candaan itu kenapa? Aku mengapa gitu kayaknya. Oke. Lanjut mengenai adakah tantangan tersendiri Kak bagi Kak Echa menjadi guru di sekolah luar biasa? Kalau untuk tantangan sendiri, saya rasa semua program studi itu pasti memiliki plus minusnya masing-masing. Kalau misalkan di program studi saya di kampus Universitas Negeri Malang itu mungkin dikarenakan dari semester 1 sampai semester 8 itu kita mempelajari semua klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi klasifikasi anak berkebutuhan khusus sendiri yang mempelajari itu tunanetra, tunarungu dan tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, autis, ADHD, serta anak teman-teman dengan keterlambatan belajar. Terus ada juga itu teman-teman lambat belajar. Jadi keterlambatan belajar sama lambat belajar itu diklasifikasikan berbeda. Jadi mungkin karena sangat luas sekali ya. Banyak sekali ya klasifikasinya. Bagi teman-teman atau sobat podcast nih yang nggak tahu, ternyata banyak sekali klasifikasi atau jenis-jenis dari teman-teman yang memiliki keterbatasan itu banyak banget. Bukan hanya dari tunanetra, tunarungu, masih banyak hal lagi, masih banyak jenis dari teman-teman yang memiliki keterbatasan. Kalau untuk
Rizky sendiri Iya. itu apakah pernah menemukan teman berkebutuhan khusus atau disabilitas? Oke. Saya itu waktu itu pernah menemui waktu pada saat di jalan menemui teman-teman berkebutuhan khusus gitu ya. Memang secara fisik mereka memperlihatkan bahwa pada dasarnya umumnya gitu mereka itu udah ke jenjang sekolah yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi ataupun udah bekerja gitu Kak. Tapi mereka ada waktu itu saya melihatnya itu masih memakai seragam sekolah dasar. Itu dalam hati saya itu langsung terenyuh banget. Mereka kayak menjadi motivasi saya agar lebih bersemangat lagi menempuh pendidikan, lebih semangat lagi untuk menjalani hidup gitu ya. Karena pada dasarnya keterbatasan yang mereka miliki, yang saya nggak tahu gimana rasanya gitu Kak. Tapi mereka lebih mempunyai semangat atau etos yang tinggi gitu. Oke lanjut ya Kak ya. Kemudian bagaimana nih kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini? Jadi karena keputusan pemerintah itu belajar via daring, sementara tidak semua anak berkebutuhan khusus ya bisa untuk melakukan pembelajaran secara daring. Jadi kembali lagi kebijakan ke masing-masing sekolah. Ada sekolah yang luring daring, ada sekolah yang misalkan itu 1 minggu anaknya masuk berapa kali, kemudian di rolling, atau masih ada juga yang full daring, tapi tentu saja dengan beberapa kekurangan. Jadi sebenarnya itu teman-teman disabilitas memerlukan pendampingan lebih gitu ya Kak dibanding teman-teman yang normal. Karena pada dasarnya untuk membentuk mental serta kepercayaan diri mereka gitu ya Kak ya. Oke. Selanjutnya bagaimana tanggapan Kak Eca terkait pernyataan teman-teman disabilitas itu nggak mau dikasihani. Aku tuh nggak mau dikasihani Kak. Aku tuh ngerasa sama seperti kalian semuanya gitu Kak. Gimana menurut Kak Eca? Karena memang nggak semua nggak cuma teman disabilitas aja sebenarnya, dari kita pun kalau misalkan dikasihani kan juga karena mungkin masing-masing dari kita punya harga diri. Jadi kalau misalkan berniat mengapresiasi teman-teman disabilitas, mungkin tidak perlu mencantumkan embel-embel disabilitasnya. Mungkin kamu itu walaupun, nah sebenarnya hal seperti itu tuh yang tidak disukai oleh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin mengapresiasi, ya kita apresiasi saja dengan apa adanya, dengan tulus. Ya mungkin juga dengan merangkul mereka, mengajak mereka, juga berbaur dengan mereka selayaknya teman-teman yang normal gitu ya Kak ya. Oke lanjut, kemudian cara untuk memotivasi nih Kak, cara untuk memotivasi teman-teman dari disabilitas bahwa mereka juga mampu melampaui batas dalam keterbatasannya. Gimana Kak? Jadi kalau misalkan dari kita sendiri ya, dari kita sendiri itu sudah seharusnya menanamkan bahwa semuanya itu sama saja, teman disabilitas ataupun teman pada umumnya itu punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, dan terutama di lingkungan. Jadi apabila lingkungan sudah mendukung, pasti potensi-potensi anak itu jauh lebih berkembang. Jadi mungkin bukan memotivasi anaknya, tapi lebih ke bagaimana memberdayakan lingkungan agar sosialisasi mengenai disabilitas itu lebih rata. Jadi teman-teman disabilitas kita itu merasa lebih diterima. Jadi hal yang pertama itu berpengaruh banget dari lingkup keluarga ya Kak ya. Jadi motivasi tersendiri, pendukung, serta menjadi support untuk teman-teman disabilitas gitu ya Kak ya. Oke, kemudian gimana nih tanggapan Kak Eca mengenai minimnya akses umum bagi teman-teman disabilitas? Kalau untuk akses jalanan publik sendiri sebenarnya itu di trotoar dan zebra cross itu sudah banyak sekali yang mewadahi, apalagi terutama bagi teman-teman tunanetra, pejalan kaki itu sebenarnya sudah banyak sekali, tapi itu tidak banyak yang tahu apa fungsinya itu. Jadi mungkin kedepannya bisa diberikan plakat atau semacamnya supaya jadi keterangan gitu ya, orang awam itu ini daerah tunanetra, ini pejalan kaki tunanetra. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan teman tunanetra yang tidak tahu bagaimana sih jalannya itu atau mungkin akses jalannya seperti apa ya gitu. Mungkin juga karena sebagian besar dari kita itu menyerobot bagian yang bukan hak kita. Iya, jadi
kurangnya kesadaran gitu ya Kak dari teman-teman juga yang seharusnya lebih mengerti gitu ya, lebih paham dan juga seperti menghargai teman-teman disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus yang diberikan akses lebih gitu ya. Oke. Selanjutnya nih Kak, gimana tanggapan Kak Echa mengenai minimnya kesempatan yang layak bagi teman-teman disabilitas seperti lowongan pekerjaan atau yang lainnya, seperti apa Kak? Kalau misalkan untuk lowongan pekerjaan sendiri dari pemerintah itu sudah merencanakan, tapi mungkin dalam eksekusinya itu karena belum merata, jadi tidak semua dari kita itu tahu. Dan seharusnya 1% dari jumlah seluruh karyawan di sebuah usaha atau perusahaan itu meliputi teman-teman disabilitas. Jadi ada ruang tersendiri bagi teman-teman disabilitas agar mendapatkan kesempatan tersebut. Ya, memang itu hak mereka. Dan kebetulan juga kan untuk pembelajaran vokasional, keterampilan untuk bekerja dan sebagainya itu tidak semua teman-teman disabilitas difasilitasi hal tersebut. Dan saya pernah baca artikel pada waktu itu ada teman disabilitas yang memiliki keterbatasan itu bekerja di Alfamart. Jadi sebetulnya itu udah ada seperti kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman disabilitas seperti itu ya Kak ya. Oke, selanjutnya untuk cara tersendiri, mungkin Kak Echa bisa memberikan contoh cara untuk berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki keterbatasan Kak? Jadi saya akan memberikan contoh gitu ya, sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli, kita menyebutnya teman tuli karena teman disabilitas dengan hambatan pendengaran itu kurang suka disebut dengan tunarungu. Jadi untuk teman tuli sendiri ada 2. Yang pertama sistem isyarat bahasa Indonesia. Itu merupakan sistem isyarat yang secara lisan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang membuat itu teman dengar. Kalau yang satunya lagi Bisindo, bahasa isyarat Indonesia itu karena etikanya Bisindo diajarkan oleh teman tuli kepada teman dengar. Karena saya memang teman dengar, jadi saya akan mengajarkan CB. Kalau CB ini satu Indonesia sama. Kalau misalkan Bisindo itu jadi misalkan beda daerah itu Bisindonya bisa beda. Jadi mungkin teman-teman dari Sobat Podcast harus bisa diperhatikan seperti apa cara untuk berkomunikasi dengan teman-teman atau sobat teman tuli dari teman dengar gitu Kak. Oke, silakan ya. Jadi kalau misalkan halo ya seperti kita biasa halo gitu ya. Halo. Terus kalau misalkan nama itu gini, nama 2 kali. Namaku gitu ya. Namaku gitu. Terus misalkan Echa, gini. Kalau semisal V ya, gini. V gini. Oh gini. V gini. Gimana? VI. Oh iya. Jadi ada suatu hal yang menarik juga ya untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Jadi pada dasarnya untuk lebih menekankan pada gestur tubuh gitu ya Kak? Benar sekali. Jadi kalau misalkan berkomunikasi dengan teman tuli itu kalau bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita mengekspresikan apa yang kita ucapkan. Kalau misalkan kita belum bisa berkomunikasi dengan teman tuli. Oh ya, jadi gestur tubuh serta ekspresi juga berpengaruh dalam kita berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki kekurangan. Oke, yang terakhir nih Kak, apa harapan ke depannya dari Kak Echa sendiri untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan? Harapannya mungkin supaya teman-teman disabilitas itu lebih percaya diri lagi terhadap masing-masing potensi yang dimiliki. Saya juga berharap teman-teman masyarakat Indonesia terutama secara luas itu lebih memahami apa sih disabilitas, bagaimana sih kita memperlakukan teman-teman disabilitas seperti itu, dan bagaimana cara kita menghargai supaya teman-teman disabilitas itu merasa menjadi bagian dari masyarakat. Iya, jadi pada dasarnya teman-teman disabilitas itu
kayak seperti menginginkan bahwa dirinya itu sama seperti orang normal pada dasarnya, dan mereka juga seperti merasa kalau saya ini normal, saya ini juga sama seperti kalian, dapat berlari, dapat berkarya, ataupun berekspresi seperti teman-teman yang normal. Seperti itu kayak. Oke, kesimpulannya adalah kita sebagai manusia normal sudah sepatutnya mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian sudah seharusnya kita memberikan support yang lebih, memberikan motivasi kepada teman-teman yang memiliki keterbatasan. Dan karena pada dasarnya kekurangan bukanlah batasan untuk terus berkarya. Dari saya, sekian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.